Baik, Sugihontu semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu lagi di kelas Abhidhamma Sanggaha. Hari ini adalah tanggal 1 Agustus 2020. Tidak terasa kita dengan berakhirnya subtopik hari ini, maka bab 8 dari 9 bab di kitab Abhidhamma Sanggaha sudah kita pelajari. Tentu saja meskipun ini belum selesai, masih 1 bab lagi, tetapi pada akhirnya kita bisa belajar sampai sejauh ini, itu adalah sesuatu yang sangat baik, ya. Bahkan saya pun juga tidak menyangka begitu, tidak pernah mempunyai pikiran sebelumnya bahwa pada akhirnya di Indonesia ada pembelajaran Abhidhamma yang sesuai kitab yang sudah disetujui di konsili ke mungkin 4, mulai 4, 5, 6 kitab Abhidhamma Sanggaha itu munculnya mungkin, ya. Yang pasti di konsili ke-5 dan ke-6 itu sudah disetujui. Dengan demikian harapan saya ke depannya pembelajaran Abhidhamma menjadi semakin populer, ya. Lebih populer dari hari ini. Kenapa? Karena saya yakin apabila semua kitab ini sudah dibuka, artinya sudah diterjemahkan, kitab Abhidhamma Pitaka, komentarnya, subkomentarnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, akan bisa menginspirasi banyak orang untuk maju mempelajarinya, gitu. Karena kitab-kitab ini sangat menarik. Ya, sangat menarik. Sehingga siapapun yang mempelajarinya akan mendapatkan pemahaman tentang peta spiritual yang pertama, dan yang kedua tentang pemahaman tentang diri mereka sendiri, tentang kehidupan mereka sendiri dengan lebih baik lagi. Ya, semoga harapan itu terwujud. Nah, pagi hari ini kita masuk di subtopik yang terakhir di bab ke-8 dari buku Abhidhamma Sanggaha, yaitu Panyati, beda, ya. Saya terjemahkan menjadi analisis konsep-konsep. Artinya di bab ini kita akan belajar tentang semua jenis konsep, ya, sebagai satu dhamma yang kontras dengan paramata dhamma yang sudah kita pelajari, cita, cetasika, rupa, dan nibbana, ya. Jadi kita sudah selesai sebenarnya mempelajari paramata dhamma, ya, dhamma-dhamma yang hakiki, ya. Dhamma-dhamma, sebenarnya paramata itu terdiri dari 2 kata, parama plus atta. Atta itu adalah makna atau arti, parama itu yang tertinggi. Jadi dhamma-dhamma dalam artian yang tertinggi. Tapi saya terjemahkan jadi dhamma-dhamma atau realitas yang hakiki, gitu, ya. Kita sudah mempelajari itu. Jadi yang tersisa sekarang adalah dhamma yang di luar itu, gitu, ya. Dhamma yang di luar paramata dhamma, dhamma yang di luar realitas hakiki, gitu, yaitu konsep. Semua yang disebut konsep itu seperti yang sudah sering saya sampaikan di bab 1 atau di buku ada juga, di ceramah-ceramah saya ada juga, ya. Konsep itu adalah ciptaan dari konstruksi pikiran manusia saja, pikiran kita saja, ya. Tetapi dalam maknanya yang tertinggi, dalam arti paramata tadi, itu tidak ada sebenarnya konsep itu, ya. Dan konsep itu terjadi dengan sebagai hasil dari menggabungkan banyak hal, gitu.
Ya nanti ya kita akan pelajari. Jadi kalau ada banyak hal kita gabung-gabungkan, kita jadikan satu, ya benda yang kita sebut yang terwujud itulah konsep begitu ya. Kayak misalkan yang contoh yang terkenal itu kereta kuda itu kan merupakan bentuk yang dihasilkan dari gabungan dari berbagai macam benda kan, kira-kira begitu ya. Nah poin yang Anda harus pahami, saya refresh lagi memori Anda bahwa konsep itu sebenarnya tidak ada wujudnya, tidak ada realitasnya. Itulah mengapa konsep tidak bisa dijadikan objek meditasi yang mencerahkan, karena konsep itu adalah hasil konstruksi pikiran. Ya, kalau meditasi Anda itu masih mengamati konsep, tidak bisa melihat realitas hakiki, maka tidak akan ada pengetahuan yang mendalam yang akan membuat Anda merealisasi bahwa segala sesuatu itu anicca, dukkha, dan anatta. Kalaupun Anda bermeditasi dengan mengamati objek konsep dan merasa sudah bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta, itu hanyalah satu tadi kembali lagi satu pikiran saja gitu, bukan satu realisasi yang muncul dari pengamatan yang sangat dalam sekali. Nah baik, supaya tidak membuang-buang waktu, saya minta slide-nya ditampilkan. Itu dari kitab Abhidhamma Sanggahanya, syair nomor 39 ya. Kemudian yang tersisa adalah konsep, artinya setelah bicara paramatta dhamma tadi, cita-cita sika rupa nibbana, kemudian Acarya Anuruddha mengatakan yang tersisa sekarang tinggal konsep, yang menurut beliau adalah ada dua jenis berikut ini, yaitu konsep yang harus dibuat diketahui atau panyapiyata bahasa Palinya, dan konsep yang membuat diketahui atau panyapanata itu ya. Konsep yang membuat diketahui itu artinya konsep yang membuat sesuatu itu menjadi diketahui gitu ya. Itu artinya. Jadi Acarya Anuruddha mengklasifikasikannya, tentu saja beliau mengambilnya ini dari kitab-kitab Abhidhamma Pitaka dan juga komentar dan subkomentarnya begitu ya. Nah, kalau Anda ingat di awal-awal kelas Abhidhamma dulu di video-video di bab 1 mungkin bahkan ketika saya membahas syair-syair yang awal gitu ya, mungkin ketika masih membahas sama Sambudhamma tulang sasadhamma ganutama ngabiwadya basisang Abhidhamma Sanggaha, mungkin saya sudah sering menyampaikan tentang konsep ya. Nah, tetapi waktu itu saya menggunakan dua nama yang memang juga sebenarnya ada di kitab-kitab kita, yaitu Atha Panyati, ya kalau Anda masih ingat, yaitu konsep sebagai makna. Kalau tidak salah dulu saya terjemahkan menjadi konsep benda ya, makna atau konsep benda sama saja. Atha itu bisa benda, bisa makna gitu. Konsep benda ya. Atha Panyati itu adalah konsep atau benda sebagai satu konsep, itu Anda bisa terjemahkan begitu. Dan yang kedua adalah nama panyati atau nama sebagai konsep. Itu kalau dulu mungkin konsep nama begitu ya. Konsep benda, konsep nama, tapi sebenarnya ada terjemahan yang lebih bagus. Atha panyati itu adalah atha itu benda atau juga bisa makna ya. Jadi benda sebagai panyati, atha sebagai panyati. Kalau nama panyati ada panyati berarti nama sebagai panyati. Begitu cara menerjemahkannya ya. Nah, atha panyati dan nama panyati itu berkaitan dengan dua jenis konsep yang disampaikan oleh Acarya Anuruddha tadi. Yaitu yang pertama adalah konsep yang harus dibuat diketahui gitu ya. Berarti konsep yang harus diketahui dengan berbagai cara, itu seperti yang ada di layar ya. Dengan pernyataan ini yang dimaksud adalah konsep
sebagai benda atau benda sebagai konsep, terbalik ya. Yang dinamakan konsep yang bergantung pada sesuatu yang merupakan kebenaran konvensional itu satu kesatuan. Jadi maksudnya begini, atta panyati itu adalah konsep yang bergantung pada sesuatu supaya akhirnya bisa diketahui. Nah, sesuatunya itu apa? Nama panyati gitu ya. Nah, semuanya itu ditegaskan di kitab Wibawinidika sebagai samuti saca, yaitu kebenaran konvensional. Saya harap Anda masih ingat penjelasan saya tentang kebenaran konvensional di bab-bab awal juga, yaitu kebenaran yang hanya eksis karena kesepakatan saja. Artinya dalam maknanya yang tertinggi sebenarnya kebenaran itu tidak eksis, tidak ada gitu ya. Dan yang dibedakan ke dalam berbagai kesatuan, kontinuitas dan lain-lain untuk damak-damak seperti materi dan lain-lain nanti akan dijelaskan kalimat terakhir itu maksudnya apa. Jadi pertama yang harus Anda pahami bahwa ada panyati atau konsep yang harus dibuat diketahui itu tidak lain adalah ada panyati. Ada panyati atau benda sebagai konsep atau konsep benda Anda menyebutnya itu adalah satu konsep yang bergantung pada sesuatu. Upada panyati. Kita pernah mendengar kata upada ketika belajar rupa, bab rupa. Kita mengenal maha buta dan upada rupa kan, ya, materi yang bergantung gitu ya. Yang merupakan semuanya itu kebenaran konvensional. Kebenaran konvensional itu kontras atau lawan dari kebenaran yang hakiki, yaitu cita, cetasika, rupa dan nibbana. Berarti selain 4 dhamma ini, maka semuanya disebut sebagai kebenaran konvensional. Konsep tersebut itu harus diketahui karena dia itu adalah konsep yang memang harus dibuat diketahui, maka dia harus diketahui oleh nama panyati. Ya, nah kemudian konsep yang kedua, konsep yang membuat diketahui berarti konsep yang membuat ada panyati tadi diketahui dengan berbagai cara. Ya, dengan pernyataan ini yang dimaksudkan tidak lain adalah nama panyati yang disebut nama atau sebutan abhidhana untuk benda-benda yang telah memperoleh nama sebagai konsep karena dia membuat benda-benda diketahui. Bagi yang lupa saya refresh lagi ingatan Anda. Jadi intinya begini, konsep yang membuat diketahui itu adalah nama dari satu benda. Sedangkan konsep yang harus dibuat diketahui tadi yang pertama tadi itu adalah bendanya itu sendiri. Jadi misalkan benda yang disebut laptop, bendanya itu ya yang dinamakan laptop itu adalah konsep yang harus diketahui, harus dibuat diketahui atau ada panyati, benda sebagai konsep ya. Tetapi nama laptop itu sendiri itu adalah nama panyati ya, nama sebagai konsep atau konsep yang membuat sesuatu itu diketahui ya. Ketika saya menyebut nama laptop, maka di dalam pikiran Anda terbayang satu benda yang kita sudah sepakati sebagai laptop ya. Jadi dengan kata lain, kata atau nama laptop itu membuat benda itu diketahui. Ya, jadi itu sebenarnya dari semua yang dijelaskan tadi, ada panyati dan nama panyati, atau ada konsep yang harus dibuat diketahui dan konsep yang membuat diketahui gitu ya. Nah, next slide. Abhidhamma Sanggaha mengklasifikasikannya di dalam berbagai kelompok ya. Slide berikutnya. Seperti yang Anda bisa baca di layar, bagaimana gitu. 1. Benda-benda seperti bumi, gunung-gunung, dan lain-lain adalah dibuat diketahui dalam berbagai cara dengan merujuk pada corak perubahan di berbagai elemen-elemen dasar yang besar. Elemen-elemen dasar yang besar itu adalah elemen tanah, elemen air, elemen api, dan elemen angin. Ya, jadi bumi, gunung-gunung, dan lain-lain itu adalah konsep yang harus dibuat diketahui. Tetapi sebenarnya tulisan bumi, gunung-gunung itu sendiri adalah nama, ya. Itu adalah konsep yang membuat bendanya diketahui. Tapi
Yang di sini yang pahami bumi dan gunung-gunung itu adalah bendanya, ya. Kemudian yang kedua, benda-benda seperti rumah-rumah, kereta-kereta, andong-andong dan lain-lain. Andong-andong itu ya kereta dan andong itu karena bahasa Palinya berbeda. Anda bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semuanya itu merujuk pada corak formasi dari berbagai material yang nanti akan saya sampaikan. Artinya corak formasi dari berbagai material itu, mereka itu disusun dari berbagai material, dari berbagai komponen. Misalkan dari roda, tempat duduk, dan lain sebagainya. Gitu. Kelompok yang ketiga adalah benda-benda seperti manusia, individu-individu, dan lain-lain. Itu merujuk pada penta agregat, pancaka ganda. Penta itu adalah artinya satu grup yang isinya 5, ya. Jadi agregat sebagai satu grup isinya 5, atau itu nama lainnya adalah pancakanda. Karena memang bahasa kata Palinya berbeda, bukan pancakanda tapi pancaka panda gitu, kanda, ya. Jadi saya terjemahkan jadi penta agregat. Itu tidak lain adalah 5 agregat, ya. Kemudian yang nomor 4, sesuatu seperti penjuru, arah penjuru mata angin, waktu dan lain-lain merujuk pada perputaran rembulan dan lain-lain, nanti akan dijelaskan. Poin 5, benda-benda seperti sumur, gua dan lain-lain merujuk pada coraknya yang tidak tersentuh. Kemudian yang ke-6, benda seperti kasina, nimita dan lain-lain merujuk pada nimita-nimita atau tanda-tanda dari berbagai macam unsur-unsur dasar yang besar dan juga status yang istimewa di dalam meditasi, artinya nimita sebagai objek jhana, ya. Next slide. Walaupun tidak eksis sesuai dengan maknanya yang hakiki atau paramata, berbagai variasi yang demikian itu tadi itu menjadi objek untuk kemunculan kesadaran dalam corak ragam atau dalam bentuk sebagai bayangan dari sebuah benda. Ada cahaya itu, bayangan dari sebuah benda itu, bayangan milik sebuah benda juga boleh. Ada cahaya, adanya itu bisa datif, bisa genitif, itu bagi para pelajar Pali, ya. Nah, jadi menarik itu Anda lihat, walaupun sesungguhnya konsep itu tidak eksis, tetapi ya mereka itu tetap saja menjadi objek dari berbagai kemunculan kesadaran, ya, cittupada, ya. Dalam model, dalam bentuk seperti seolah-olah ini diistilahkan, bagus ya, ada cahaya. Jadi bayangan dari sebuah benda atau bayangannya sebuah benda, bayangan milik sebuah benda, begitu ya. Ya artinya ini ya hanya bayangan saja, sesungguhnya tidak eksis sesungguhnya, begitu. Tetapi orang yang tidak bijaksana menangkap bayangan ini sebagai wujud yang aslinya. Nah, itulah mengapa yang kita ini belum bisa keluar dari samsara, karena selama ini kita masih menganggap bayangan itu tadi sebagai wujud yang nyata, wujud yang asli gitu. Beberapa hari yang lalu ada yang memberi kiriman kepada saya, ada seorang anak yang berumur mungkin 3 tahun begitu ya, anak kecil. Dia main-main di halaman depan rumahnya, ada sinar matahari sedang bersinar dengan teriknya begitu. Dia bermain-main, berlari ke sana kemari, sampai tiba-tiba dia melihat bayangan tubuhnya sendiri gitu. Ya, ketika dia melihat bayangan tubuhnya sendiri, dia mulai lari muter-muter dan sambil memperhatikan bayangan itu. Dan dia merealisasi atau melihat bahwa kemanapun dia bergerak, bayangannya mengejar dia. Akhirnya dia lari jauh gitu sambil melihat ke belakang, bayangannya tetap mengejar dia begitu, dan dia akhirnya menangis. Ketika ada umat yang memberi kiriman kepada saya pikir ini bagus sekali. Ya, bagus sekali untuk memberi cerita ilustrasi kepada Anda semua betapa makhluk-makhluk yang belum tercerahkan selama ini menangkap bayangan-bayangan itu sebagai sesuatu yang nyata. Padahal itu hanya bayangan saja, tidak nyata. Ya, yang ditangkap adalah bayangannya. Nah, itulah awija yang selalu mengejar sesuatu yang tidak nyata. Ya, selalu melihat sesuatu yang tidak nyata. Terhadap sesuatu yang nyata seperti cita, cetasika, rupa dan nibbana, awija tidak tertarik, moha tidak tertarik, itu ya. Jadi bagus ya istilahnya ada cahaya itu, bayangan milik sebuah benda atau bayangan
untuk sebuah benda sama saja. Nah, next slide. Setelah dipahami dengan berbagai pertimbangan terhadap faktor-faktor yang bergantung padanya dan merujuk pada berbagai corak tersebut, mereka disebut sebagai konsep karena mereka dipikirkan, diperhitungkan, dipahami, diekspresikan, dan dibuat diketahui. Konsep ini dinamakan konsep yang harus diketahui atau panyabiyata. Penjelasannya begini dari Wibawinidikanya, ya. Di dalam kalimat dengan merujuk pada corak perubahan di berbagai elemen-elemen dasar yang besar, artinya dengan merujuk pada corak yang disebut sebagai kondisi yang telah ditransformasikan, dengan merujuk pada corak perubahan kontinuitas unsur-unsur dasar yang besar seperti elemen tanah dan lain-lain, artinya dan lain-lain berarti 3 elemen yang lainnya yang eksis dalam coraknya yang terbentang, terakumulasi dan lain-lain dengan membuatnya sebagai basis. Jadi ini merujuk kepada gunung, bumi dan lain-lain yang tadi sudah kita baca bersama-sama gitu ya. Nah, Wibawi ini juga mengatakan bahwa bumi, gunung-gunung terhadap kalimat tersebut Wibawi ini memasukkan juga itu termasuk juga pohon-pohon dan lain-lain gitu ya. Dan mereka itu tadi bumi, gunung, pohon dan lain-lain disebutnya sebagai santana panyati. Kalau Anda yang ingin mencatatnya ada di layar itu santana panyati atau konsep-konsep sebagai satu komposisi begitu ya. Ya, kalau Anda tidak begitu bagi Anda yang merasa mungkin untuk menghafal ini semua terlalu berat ya, Anda tidak perlu berkecil hati karena sesungguhnya ini hanyalah poinnya adalah menjelaskan bahwa di luar dari cita-cita sika rupa dan nibbana itu semuanya adalah bayangan saja, itu tidak nyata. Tidak eksis konsep kebenaran konvensional yang eksis karena kesepakatan kita saja begitu ya. Tapi di sini Acarya Anuruddha atau guru-guru di masa lalu mencoba untuk menjelaskannya dengan detail sehingga beliau menganalisanya semua konsep-konsep tersebut gitu ya. Nah, dengan merujuk pada corak formasi dari berbagai material itu merujuk pada rumah, andong tadi ya. Artinya dengan merujuk pada material-material seperti kayu, tanah liat, pilar dan lain-lain yang telah disusun sedemikian rupa. Jadi itu yang harus dipahami ya, bahwa karena susunan dari berbagai komponen maka kita mendapat kesan seolah-olah ada benda yang disebut rumah, kereta, kuda, andong-andong dan lain-lain. Wibawinidika memasukkan juga desa juga termasuk di sini ya, itu desa, jambang itu tempat air yang besar, pakaian dan lain-lain gitu ya. Itu disebut sebagai konsep yang B, yang kedua konsep kolektif. Kenapa? Samuha panyati, karena memang mereka dibentuk dari kumpulan dari berbagai material begitu ya. Nah, selanjutnya penjuru mata angin, waktu dan lain-lain itu adalah konsepnya ada 3 itu ya. Konsep-konsep tentang konsep penjuru mata angin itu mungkin ya. Jadi itu adalah konsep tentang penjuru mata angin, artinya penjuru arah mata angin gitu ya. Juga termasuk pagi dan lain-lain, pagi dan lain-lain itu adalah konsep jenis yang keempat, yaitu konsep waktu atau kalak panyati. Sementara bulan, iklim dan lain-lain adalah konsep-konsep bulan dan lain-lain. Bulan di sini bukan rembulan yang sebagai bayangannya matahari itu bukan, tapi bulan Januari, bulan Februari dan seterusnya itu bahasa palinya masak itu ada. Kalau rembulan itu bahasa palinya Surya Canda, bukan masak ya.
Kemudian coraknya yang tidak tadi ada sumur, gua itu juga termasuk konsep karena coraknya yang tidak tersentuh, yaitu apa maksudnya? Corak untuk lubangnya itu dan lain-lain yang tidak tersentuh oleh berbagai macam klaster-klaster materi. Menarik ya. Jadi ruang angkasa itu ya, lubang di dalam sumur, di dalam gua itu tidak tersentuh oleh berbagai macam klaster-klaster materi gitu atau rupa kelapa. Sumur-sumur, gua-gua dan lain-lain termasuk berarti di sini juga lubang-lubang dan lain-lain adalah konsep-konsep angkasa gitu. Dalam corak ragam bayangan sebuah benda ya. Artinya penjelasan dari Wibawinidika adalah dalam corak seperti bayangan untuk damak-damak yang hakiki atau paramata damak. Dalam corak sebagai pasangannya. Menarik ya. Padik baga, Anda sudah sering mendengar kata padik baga itu adalah apa? Objek dari jana kan? Ya, objek dari upacara samadhi juga. Padik baga itu adalah itu saya terjemahkan sebagai pasangannya. Jadi konsep-konsep tersebut, semua konsep itu adalah padik baga atau pasangan dari para mata dhamma. Ya. Seperti tadi Anda bayangkan saja tadi anak bayi umur 3 tahun tadi, bayangannya itu sebenarnya pasangan dari tubuh jasmaninya sendiri begitu ya. Tapi dia menganggapnya itu sebagai nyata dan malah ketakutan sendiri ya. Nah, selanjutnya syair dari Abhidhamma Sanggaha akan tetapi konsep yang membuat diketahui dijelaskan dengan menggunakan nama seperti nama-nama, penamaan, dan lain-lain. Itu pun ada 6 konsep. Yang pertama adalah konsep tentang sesuatu yang eksis. Wijak mana itu existing, ya, sesuatu yang eksis gitu. Kemudian 2 adalah awijamana, artinya konsep tentang sesuatu yang tidak eksis. Ketiga adalah konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan melalui sesuatu yang eksis. Kemudian yang keempat, konsep tentang sesuatu yang eksis dengan melalui sesuatu yang tidak eksis. Nah, jangan khawatir, nanti akan diberikan contoh oleh Wibawinidika. Yang kelima adalah konsep tentang sesuatu yang eksis dengan melalui sesuatu yang eksis. Dan yang keenam konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan melalui sesuatu yang tidak eksis. Wibawinidika menjelaskan kalimat dengan menggunakan nama seperti nama-nama, penamaan, dan lain-lain. Itu artinya dengan 6 nama berikut. Nama, penamaan, pemberian nama, ekspresi, tanda, dan pembicaraan. Jangan khawatir, ini hanyalah sinonim-sinonimnya saja, gitu ya. Nah sekarang, ya, kalau ini Anda harus pahami sekarang. Nama, ya, konsep nama, ya. Anda masih ingat nggak di bab awal juga, di bab 1, bab 2 itu saya sering mendefinisikan nama atau fenomena mental itu sebagai dhamma yang menekuk ke arah objek, dhamma yang condong melengkung ke arah objek, ya. Itu definisi dari nama. Nah, mirip dengan definisi tersebut, konsep nama di sini pun adalah sesuatu yang membengkok, itu melengkung, condong gitu ya. Membengkok ke arah mana, melengkung ke arah mana, melengkung terhadap benda-benda atau makna dari sebuah benda. Maksudnya begitu ya. Tadi saya katakan atha itu bisa diartikan sebagai makna, bisa sebagai benda ya. Jadi nama itu adalah sesuatu yang membengkok, melengkung, condong ke arah makna dari sebuah benda atau melengkung, membengkok, condong ke arah benda-benda. Jadi nama itu hanyalah tidak lain ya nama seperti yang kita pahami dengan bahasa Indonesia. Demikian juga dengan pemberian nama itu semua sinonim saja. Ekspresi artinya adalah kata-kata yang diungkapkan. Ya, sedangkan tanda adalah sesuatu yang menandai sebuah makna atau sebuah benda. Ya, pembicaraan adalah sesuatu yang dibicarakan. Next slide, Abhidhamma Sanggaha.
Sehubungan dengan hal tersebut, kata Acarya Anuruddha, setiap kali dengan menggunakan konsep berikut ini, orang-orang memperkenalkan materi, perasaan, dan lain-lain, ya berarti dia paramata dhamma, realitas hakiki, yang eksis sesuai dengan arti yang hakiki, paramatato, ya, yang eksis sesuai dengan maknanya yang hakiki, maka konsep itu adalah konsep tentang sesuatu yang eksis. Jadi, ketika Anda berbicara mengajarkan abhidhamma, inilah rupa, inilah wedana, inilah sanya, inilah sangkara katakanlah, begitu, maka Anda sedang membicarakan konsep tetapi dia merujuk kepada paramata dhamma, realitas yang hakiki. Itulah mengapa konsep tersebut disebut sebagai wijamana panyati atau konsep tentang sesuatu yang eksis. Selanjutnya, setiap kali dengan menggunakan konsep ini, orang-orang memperkenalkan bumi-bumi, gunung-gunung, dan lain-lain. Artinya ketika kita bicara bumi, gunung, dan lain-lain yang sesungguhnya tidak eksis, sesuai dengan makna yang hakiki, ya. Jadi Anda mengatakannya kalau mau lengkap begitu, yang sesungguhnya tidak eksis sesuai dengan maknanya yang paling hakiki, begitu. Maka konsep ini disebut sebagai konsep tentang sesuatu yang tidak eksis, ya. Itu kontras dengan konsep yang pertama tadi, itu. Selanjutnya, konsep-konsep sisanya seharusnya dipahami melalui campuran dari keduanya, ya artinya campuran dari konsep tentang sesuatu yang eksis dan konsep tentang sesuatu yang tidak eksis berturut-turut adalah demikian. Seseorang yang memiliki 6 pengetahuan yang lebih tinggi, cal abinya, ini contoh-contohnya dulu, nanti Wibawinidika menjelaskannya dengan sangat menarik untuk semua contoh-contoh ini, ya jangan khawatir gitu. Kemudian contoh yang kedua, suara seorang perempuan, idik sada. Yang ketiga, kesadaran mata, dan keempat, putra seorang raja. Wibawinidika pertama menjelaskan campuran dari keduanya, itu artinya campuran dari dua jenis kebenaran konsep tadi, yaitu konsep tentang sesuatu yang nyata dan konsep tentang sesuatu yang tidak nyata. Nah sekarang Wibawini menjelaskan contoh tadi ada kan cal abinya itu cak abinya, cak itu 6, abinya itu pengetahuan yang lebih tinggi, tetapi dia ini satu compound, berarti kalau cal abinya berarti seseorang yang memiliki 6 pengetahuan yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika Anda berbicara tentang dengan menggunakan kalimat seseorang yang memiliki 6 pengetahuan yang lebih tinggi, Wibawinidika menjelaskannya, ya. Begini, seseorang yang memiliki pertama dijelaskan 6 abinya itu apa? Berarti seseorang yang memiliki panca abinya, 5 abinya yang duniawi, dan yang keenam adalah asawakaya nyana bagi seorang arahat yang sudah merealisasi kearahantaannya. Mereka mempunyai asawakaya nyana, pengetahuan tentang kehancuran dari semua noda-noda batin beliau gitu. Penjelasannya begini, 6 abinya, 6 pengetahuan yang lebih tinggi itu paramata, eksis dia, ya. Karena kalau Anda masih ingat dulu di proses kita belajar bab ke-4 mungkin ya, ada proses kognitif abinya kan, pengetahuan yang lebih tinggi kan, ya itulah abinya. Sebenarnya itulah abinya, ya. Jadi dia adalah paramata dhamma, dia itu eksis gitu. Akan tetapi kalimat seseorang yang memiliki itu tidak eksis. Paham ya? Jadi seseorang yang memiliki 6 pengetahuan yang lebih tinggi dipecah. 6 pengetahuan yang lebih tinggi sesungguhnya kalimat itu merujuk kepada sesuatu yang eksis. Sementara seseorang yang memiliki kalimat itu merujuk kepada benda yang tidak eksis sesungguhnya. Gitu. Inilah mengapa konsep seperti itu disebut sebagai konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan menggunakan dengan sesuatu yang eksis, gitu ya. Jadi cal abinyanya itu eksis, seseorang yang memilikinya itu tidak eksis, berarti itu adalah konsep tentang sesuatu yang eksis dengan menggunakan atau melalui konsep tentang sesuatu yang tidak eksis, gitu ya. Nah, mungkin next slide ada nggak ya? Saya tampilkan nggak ya bahasa Palinya ya?
Apa next slide? Oh, bukan. Oke, maaf. Ya, jadi ya, oke, terima kasih. Jadi Wibawinidika itu membagi konsep-konsep tersebut ada beberapa. Yang pertama adalah wijamanena awijamana panyati, artinya konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan menggunakan atau melalui sesuatu yang eksis. Yang kedua adalah awijamanena wijamana panyati, artinya konsep tentang sesuatu yang eksis dengan menggunakan sesuatu yang tidak eksis. Kemudian yang ketiga variasinya adalah wijak mana panyati, konsep tentang sesuatu yang eksis dengan menggunakan sesuatu yang eksis atau dengan sesuatu yang eksis melalui sesuatu yang eksis gitu. Yang keempat adalah awijamana panyati, yaitu konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan menggunakan sesuatu yang eksis atau melalui atau dengan gitu, sama saja dengan sesuatu yang eksis. Jadi ini hanyalah variasi-variasi dari kombinasi yang terjadi ketika Anda mengkombinasikan sesuatu konsep tentang sesuatu yang eksis dan konsep tentang sesuatu yang tidak eksis begitu. Tadi di contoh yang kedua disebutkan suara seorang perempuan, idik sada ya. Nah, ketika Anda berbicara, itu ada suara seorang perempuan, maka kalimat seorang perempuan itu adalah tidak eksis, ya. Tetapi suara sada itu adalah sebenarnya eksis, ya, merujuk kepada sesuatu yang eksis, ya. Kita udah belajar 28 rupa kan, salah satunya adalah sada kan, suara, ya. Jadi kata suara itu merujuk kepada sesuatu yang eksis. Jadi inilah konsep tentang sesuatu yang eksis dengan menggunakan sesuatu yang tidak eksis gitu ya. Kemudian yang berikutnya kesadaran mata, caku winyana. Nah, Anda pahami, winyana itu eksis, kesadaran itu eksis, artinya itu adalah paramata dhamma itu ya. Sementara mata itu pun juga eksis karena mata adalah satu bentuk materi yang disebut caku pasada kan, itu juga eksis. Jadi inilah konsep tentang sesuatu yang eksis dengan menggunakan sesuatu yang eksis, atau mungkin kalimat tepatnya gini aja deh, sesuatu yang eksis dengan sesuatu yang eksis, sesuatu yang eksis dengan sesuatu yang tidak eksis, sesuatu yang tidak eksis dengan sesuatu yang eksis gitu, mungkin lebih tepat ya. Kemudian putra seorang raja, tadi ada kalimat seperti itu. Raja itu tidak eksis, putra juga tidak eksis. Ya, inilah konsep tentang sesuatu yang tidak eksis dengan sesuatu yang tidak eksis. Nah, mohon slide berikutnya, poin 43 ditampilkan. Dengan mengikuti suara percakapan melalui proses kognitif pintu telinga dan dengan melalui konsep yang dipahami melalui pintu batin yang telah muncul tanpa antara, kemudian makna dari objek bisa dipahami. Konsep-konsep ini seharusnya dipahami sebagai diciptakan oleh kesepakatan dunia. Bagus ya, coba kita ulangi lagi, kita resapi pelan-pelan ya. Ketika ada seseorang bercakap-cakap, kemudian kita mengikuti suara percakapan tersebut. Pada awalnya suara percakapan tersebut ditangkap oleh proses kognitif pintu telinga ya. Dan dengan akhirnya setelah proses kognitif pintu telinga ada proses kognitif pintu batin yang mengikutinya. Oleh karena itulah dikatakan dan dengan melalui konsep yang dipahami melalui pintu batin. Lihat, pintu batin menangkap konsep. Ya, karena ini adalah proses kognitif lingkup indriawi ya. Dia menangkap konsep yang dipahami melalui pintu batin yang telah muncul tanpa antara. Artinya tanpa antara berarti persis sesudah proses kognitif pintu telinga lenyap ya. Kemudian atau maka selanjutnya makna dari suara tadi bisa dipahami atau makna dari objek tadi bisa dipahami. Konsep-konsep ini seharusnya dipahami sebagai diciptakan oleh kesepakatan dunia. Ini juga bagus ya, makanya saya
miring kan itu italik ya. Loka sangketa nimitta ya. Loka itu dunia ya. Nimitanya itu lihat M-nya double, bukan objek meditasi, karena dia nimita, M-nya double, artinya itu diciptakan. Anda sudah pernah ketemu ketika kita belajar 31 alam kehidupan, ada satu bumi alam dewa surgawi yang tertinggi yang disebut para nimita wasawati, yaitu penguasa yang menguasai ciptaan-ciptaan benar atau sesuatu yang diciptakan oleh dewa-dewa yang lain. Gitu ya. Jadi nimita itu M-nya double, bukan objek meditasi, beda. Kalau objek meditasi itu T-nya yang double, nimitta. Ya. Jadi diciptakan oleh kesepakatan dunia sangketa loka, loka sangketa ya. Itulah yang sering saya sebut sebagai apa? Atau yang kita sering mendengar, kita sudah pelajari kebenaran konvensional yang hanya merupakan konvensi-konvensi saja, perjanjian atau kesepakatan kita saja ya. Dulu di kelas-kelas awal saya sudah sering memberikan contoh, karena waktu itu Anda mungkin baru saja mengenal saya gitu, maka saya waktu itu beri contoh diri saya. Ketika sebelumnya Anda belum kenal saya, ketika pertama kali Anda melihat saya, kemudian Anda mendengar bahwa ini adalah Bante Keminda, nama Bante Keminda itu sebenarnya kesepakatan umum saja. Dunia sudah sepakat bahwa bentuk yang seperti ini adalah Shin Keminda yang tinggal di Dhamma Wihari Buddhist Studies begitu ya. Nah, jadi menarik ya, itu Anda boleh hafalkan terutama bagi para guru Abhidhamma supaya Anda, kalau kita punya banyak hafalan itu enak dalam mengajar itu. Anda sebagai guru Abhidhamma ketika mengajar Anda seperti mendapatkan satu panduan kalau Anda sudah hafal begitu ya. Nah, mari kita lihat penjelasan dari Wibhawinidikanya gitu. Tadi dikatakan dengan mengikuti suara percakapan, itu penjelasannya begini. Jadi proses kognitif pintu telinga itu berlangsung dengan mengikuti suara yang diciptakan melalui ucapan, ya. Itu penjelasan dari Wibhawinidika. Jadi proses kognitif pintu telinga itu berlangsung atau berproses atau muncul dengan cara mengikuti suara-suara yang diciptakan oleh apapun, baik itu oleh benda ataupun oleh elemen-elemen seperti elemen utuh dan lain-lain, temperatur, atau bahkan oleh manusia atau oleh binatang, suara-suara itu yang munculnya dari sana gitu. Nah, proses kognitif pintu telinga mengikuti suara tersebut ya. Misalkan diberi contoh di dalam Wibhawinidika ketika seseorang berkata bumi, gunung, materi, perasaan dan lain-lain. Nah, tanpa antara dengan proses kognitif pintu telinga tersebut, maka objek yang tadinya realitas hakiki itu tadi, kemudian sudah lenyap, akhirnya dia menjadi konsep, dikatakan demikian di Wibhawinidika. Sebuah konsep yang menjadi objek di pintu batin yang mengikutinya dengan cara memikirkannya. Itu tadi suara apa ya, gitu ya. Kita tidak berbicara tentang 5 atau 6 proses Anuwadika Witi ya, Tadanuwadika Witi atau proses kognitif yang mengikuti proses kognitif pintu panca indera secara detail yang kita pernah pelajari di dalam bab keempat tentang proses kognitif. Kita tidak sedang berbicara seperti itu, tetapi saya melihat Wibhawinidika hanya merangkumnya saja. Jadi setelah proses kognitif pintu telinga, kemudian suara itu diambil oleh batin dan itu sudah jadi konsep, sudah langsung jadi konsep begitu ya. Nah, menjadi objek di pintu batin dengan cara memikirkannya berarti artinya itu tadi apa ya gitu ya, suara apa ya gitu. Memikirkan kata atau nama yang mendapatkan, ini kalimat dari Wibhawini, memikirkan kata atau memikirkan nama yang mendapatkan upanisaya. Upanisaya itu dukungan yang sangat kuat dari dukungan yang sangat kuat dari siapa? Dari sebuah kata yang pernah kita ketahui atau kita pahami sebelumnya. Ya, jadi ketika ada seseorang berkata bumi, ya,
Karena kita sudah pernah mendengar kata bumi dan tahu apa yang dimaksud dengan bumi, maka ketika kita mendengar kata bumi, pikiran kita langsung merujuk kepada benda yang disebut bumi. Itu yang dimaksud, bahwa ketika kata bumi itu setelah diambil oleh proses kognitif pintu telinga, kemudian lenyap dan diambil oleh proses kognitif pintu batin, konsep itu kita pikirkan, ya. Kita pikirkan dengan mendapatkan upanisaya. Upanisaya, dukungan yang sangat kuat. Dukungan yang sangat kuat dari mana? Dukungan yang sangat kuat dari sebuah kata yang sudah pernah kita pahami sebelumnya. Nah, lain masalahnya kalau kita sama sekali belum pernah mendengar kata bumi. Maka ketika kita mendengar kata bumi, kita tidak paham bumi itu merujuk kepada benda yang seperti apa. Jadi dengan demikian kata bumi tersebut tidak mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari kata yang sebelumnya sudah kita pahami. Demikian penjelasannya. Dengan demikian, seseorang akan memahami makna dari kata tersebut, baik itu kata yang merujuk pada kebenaran konvensional ataupun kebenaran hakiki. Ya, kalau saya sekarang mengatakan, hei para murid Abhidhamma, Anda ingat ada berapa jenis perasaan atau wedana? Maka seketika batin Anda berpikir bahwa perasaan yang saya maksud adalah realitas hakiki. Ya, jadi kata atau suara itu bisa merujuk kepada realitas hakiki atau konvensional. Nah, kebenaran konvensional. Ketika saya mengatakan, wahai para murid-murid Abhidhamma, Anda selama corona ini selama ada pandemik ini sudah berapa kali ke Dhamma Vihari Buddhist Studies? Dhamma Vihari Buddhist Studies itu adalah kebenaran konvensional. Ya, maka demikianlah kata-kata itu bisa merujuk kepada, demikian Wibawinidika, bisa merujuk kepada kebenaran konvensional, bisa juga merujuk kepada kebenaran yang hakiki. Nah, semua konsep yang bisa menghasilkan pemahaman yang seperti itu tadi, yang juga dipahami melalui pintu batin dan terdiri dari beberapa suku kata, misalnya harus dipahami hanya diciptakan melalui kesepakatan saja, diterima melalui kesepakatan dunia. Kalau Anda membaca buku manual 1 atau manual 4 mungkin juga, saya mungkin menguraikan di sana bagaimana proses kognitif pintu batin itu menangkap kata, kalau kata itu terdiri dari 2 kata seperti bumi, atau menangkap kata yang terdiri dari 4 kata, misalkan kendaraan, misalkan begitu ya, atau 5 kata atau lebih, maka proses kognitifnya berlangsung dengan cara yang proses yang berbeda. Gitu ya. Tapi di sini kita tidak sedang membahas itu. Anda boleh membaca di manual 1 mungkin saya sudah pernah menyampaikan, dan manual 4. Nah, jadi sebuah konsep nama disebut sebagai konsep karena dia menghasilkan pemahaman, ya. Jadi nama-nama, semua nama, penamaan, ekspresi dan lain-lain disebut sebagai konsep nama karena dia menghasilkan pemahaman. Ya, ketika saya menyebut mobil, maka kata mobil, nama mobil menghasilkan pemahaman pada rangkaian proses kognitif di pintu batin Anda, memunculkan pemahaman benda yang disebut mobil. Itu maksudnya, ya. Nah, di sini lebih jauh lagi, sota winyana widi atau proses kognitif pintu batin disebutkan dengan memahami juga rangkaian dari proses yang mengikutinya. Artinya proses kognitif pintu batin yang mengikutinya. Anda masih ingat kan ya? Ketika proses kognitif pintu panca indera lenyap, dia untuk bisa mendapatkan pemahaman dari objek dari pintu panca indera tadi, itu membutuhkan rangkaian beberapa proses kognitif pintu batin yang mengikutinya. Sampai akhirnya seseorang bisa memahami makna benda secara utuh dari apa yang ditangkap oleh proses kognitif pintu panca inderanya gitu. Jadi ketika seseorang Wibawinidika mengatakan begini, ketika seseorang mendengar kata apapun, misalnya saja mendengar kata kotak, box, kotak gitu ya, maka di sana terdapat 2 jenis objek.
yaitu objek masa kini dan juga objek masa lalu. Dan ada dua putaran, ada putaran jawana atau putaran impuls yang mengambil urut-urutan suku kata yang masuk dalam kategori konsep tersebut yang dipahami melalui akal budi kita atau bahasa palinya buddhi. Buddhi, B-U-D-D-H-I. Budi itu akal budi kita gitu ya. Itu tadi yang saya maksudkan ketika Anda mendengar satu nama atau kata yang terdiri dari dua suku kata, maka sebenarnya proses kognitifnya itu berlangsung dengan mengambil objeknya per suku kata terlebih dahulu. Kotak, maka yang diambil ko-nya dulu, kemudian selesai satu proses, satu putaran ya, kemudian muncul taknya itu diambil lagi satu putaran lagi gitu ya. Jadi ada putaran, beberapa putaran jawana yang mengambil urut-urutan dari suku kata tersebut. Dengan cara yang seperti itu, maka sebuah konsep bisa dipahami pada akhirnya setelah proses di momen jawana tersebut yang memiliki objek suara atau kata-kata masa lalu dan jawana tersebut muncul persis tanpa antara dengan proses kognitif di pintu telinga. Jadi akhirnya setelah suku katanya itu dipahami, kemudian diambil secara keseluruhan. Ya, diambil secara keseluruhan kotak begitu ya, sehingga akhirnya muncullah pemahaman di pintu batin setelah proses kognitif pintu telinga. Nah, jadi kira-kira demikian, meskipun Wiba Winidika hanya memberikan contoh yang seperti itu, tapi poinnya adalah kita memahami bahwa sekarang di luar cita, cetasika, rupa dan nibbana, semuanya itu adalah konsep. Dan konsep itu adalah sesuatu yang tidak eksis, ya. Tetapi makhluk yang belum tercerahkan menganggap sesuatu yang tidak eksis sebagai sesuatu yang nyata dan dia bisa mengejarnya, mencintainya, menyukainya atau bahkan takut terhadapnya, seperti anak kecil yang tadi saya ceritakan, takut terhadap bayangannya sendiri begitu. Nah, semua konsep karena dia tidak eksis, dia diberi kalimat oleh kitab tadi Abhidhamma Sanggaha ya, sebagai atat cahaya, bayangan dari sebuah benda atau bayangan milik sebuah benda begitu. Nah, demikian pembahasan dari topik kita pagi hari ini, dan dengan demikian, dengan selesainya materi pagi hari ini, maka bab 8 sudah selesai kita pelajari. Minggu depan mudah-mudahan kita bisa mempelajari bab yang ke-9. Bab ke-9 ini, makanya ini saya itu selalu mengagumi Acarya Anuruddha ya. Kenapa saya sangat mengagumi Acarya Anuruddha ya? Karena ketika membaca buku-buku Abhidhamma Pitaka dan juga kitab komentar subkomentarnya, itu saya paham bahwa maksudnya saya mengerti bahwa ini sangat luas sekali kitab Abhidhamma Pitaka beserta komentar dan subkomentarnya itu. Sehingga ini sering diistilahkan oleh para cendekia Abhidhamma, ahli-ahli Abhidhamma, atau seado-seado Abhidhamma. Abhidhamma ini seperti hutan belantara yang lebat, ya, sehingga siapapun yang ingin memahaminya masuk seringkali akan gampang tersesat, karena dia sangat lebatnya, sangat mudah untuk tersesat. Ya, itu adalah perumpamaan yang sangat bagus bagi seseorang yang ingin mempelajari Abhidhamma Pitaka, langsung masuk ke Abhidhamma Pitaka beserta komentar dan subkomentarnya tanpa melalui Abhidhamma Sanggaha. Dia akan gampang tersesat, ya, karena sangat luas sekali. Dan itulah mengapa saya mengagumi Acarya Anuruddha, karena beliau dengan skillfully, dengan terampilnya dan cerdasnya, beliau bisa merangkum materi Abhidhamma Pitaka, komentar dan subkomentar yang sangat besar sekali itu menjadi hanya 50 halaman buku kecil saja. Jadi kalau Anda kumpulkan 9 bab Abhidhamma Sanggaha itu, kalau di Myanmar ya, itu hanya 50-an halaman saja, buku kecil, bukan buku yang besar loh ya, buku kecil gitu. Itu 50 halaman saja. Sama Sambuddhamma Tulang Sasa Dhamma Ganu Tamanga Biwadya Basi Sangha Abhidhamma Sanggaha dan seterusnya itu hanya 50 halaman.
Nah, Anda lihat, bayangkan, buku-buku terjemahan saya, manual Abhidhamma 1 saja, itu sudah 400 halaman. Oke, manual Abhidhamma 1 mungkin banyak dari kata-kata saya, tetapi manual Abhidhamma 2, 3, semakin ke sini itu sudah sedikit kata-kata tambahan dari saya. Bayangkan, rata-rata satu buku pun adalah satu bab manual Abhidhamma yang saya tulis itu rata-rata terdiri dari 250 sampai 300 halaman. Dan meskipun itu sebagian besar memang benar-benar saya ambil dari kitab-kitab tadi, itu pun belum semua loh saya ambil. Ya, itu belum semua. Makanya bayangkan betapa hebatnya Acarya Anuruddha itu. Dan sekarang Anda paham betapa sejak buku itu digubah, ditulis oleh Acarya Anuruddha, sampai hari ini buku tersebut menjadi pegangan utama semua Bante yang sedang menempuh jenjang pariyati di Myanmar. Itu buku wajib untuk dihafal. Ya, sampai hari ini belum ada kata-kata dari Sayadaw dulu, belum ada buku lain yang bisa menggantikan tempat Abhidhamma Sanggaha sampai hari ini. Ya, nah oleh karena itu saya juga kembali lagi menyampaikan tentang apa ya istilahnya, mungkin harapan saya semoga pembelajaran Abhidhamma itu ke depannya itu benar-benar menghormati kitab-kitab tersebut. Artinya menghormati kitab itu ya udahlah, berpegang pada buku, berpegang pada kitab, diajarkan dengan baik. Karena hanya dengan demikian saya percaya ada dua manfaat. Satu, agama ini akan kokoh. Kedua, murid Anda yang mendengarkannya pun akan mendapatkan pemahaman yang benar. Karena benar-benar dari kitab. Kalau kita di Myanmar, kalau belajar ya hanya belajar kitab. Membaca kitab dijelaskan, membaca kitab dijelaskan begitu. Itu akan lebih baik daripada kita berakrobat intelektual seperti yang saya sebutkan, berkreasi atau apa, malah bahkan mungkin menginterpretasikannya sendiri. Itu kasihan, kadang belum tentu itu baik buat yang mendengarkan, dan juga belum tentu itu baik untuk kekokohan atau stabilitas ajaran gitu. Baik, demikian dari saya. Semoga bisa dipahami materi pagi hari ini. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas penjelasan kepada kami pagi ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan kembali bacakan tata tertib dari sesi tanya jawab ini. Pada saat sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya, silahkan klik tanda raise hand, fitur yang ada di bagian partisipan bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian ketiga bagi yang menggunakan handphone. Sangat menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik kami. Dan bagi kalimita yang diperbolehkan untuk bertanya akan diunmute oleh host. Kami harapkan kalian minta untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Harap maklum. Supaya semua kalian minta bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Bagi kalian minta yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Kesempatan pertama kami berikan kepada saudara Teddy Tahir. Silakan. Anumodana Bante. Saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu berkaitan dengan konsep eka, Bante, di mana bahwa satu tetapi dia didukung oleh banyak faktor yang lain. Contohnya misalnya kita menyebutkan pintu misalnya. Pintu itu adalah pintu kalau didukung oleh unsur-unsur yang lain. Sama seperti manusia, kita disebut manusia
kalau didukung oleh unsur-unsur terpenuhinya ada kepala, ada badan, ada sistem dan yang lainnya. Bagaimana menurut Bante, apakah segala sesuatu itu eka atau hanya holiness, kekosongan? Jadi perspektif yang dibangun di dalam pikiran manusia itu sendiri yang membuat itu semua, Bante. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana Abhidhamma, Bante, memandang konsep sesuatu, artinya walaupun kita membahas konsep, tapi konsep itu sebenarnya adalah hasil dari pemikiran kita atau memang sebenarnya itu tidak ada gitu, Bante. Terima kasih. Baik, yang ada keterkaitan antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua. Iya, yang dulu saya yang pertama sebenarnya nanti saya minta penjelasan lebih lanjut dari Anda karena itu istilah yang harus didefinisikan dengan detail supaya kita tidak salah ini ya. Kalau yang kedua itu istilah artinya begini. Segala sesuatu selain cita, cetasika, rupa dan nibbana itu eksis hanya di pikiran kita saja. Dia adalah satu bentuk yang merupakan hasil dari konstruksi dari pikiran kita saja, ya. Dan dia adalah bentuk yang seolah-olah nyata karena baru nyata karena ada gabungan dari berbagai unsur, ya, dan berbagai macam. Kalau seperti yang tadi, ada dari komposisi perubahan dari elemen-elemen, ada yang samuha tadi itu, misalkan kereta, andong itu memang benar seperti yang Anda katakan, yaitu gabungan dari berbagai unsur begitu. Tetapi gunung dan lain-lain itu bukan gabungan dari berbagai unsur, melainkan itu hanyalah perubahan komposisi dari unsur-unsur dasar yang besar atau elemen-elemen seperti elemen tanah, air, api, dan elemen angin atau ya angin. Nah, itu konsep. Ya, jadi sebenarnya secara mudahnya begini, segala sesuatu selain cita, cetasika, rupa dan nibbana semuanya itu konsep. Konsep itu tidak nyata, dia hanyalah bayangan dari sesuatu yang benar-benar ada, benar-benar nyata, dan dia adalah bukan objek untuk pencerahan. Ya. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan pertama Anda yang saya ingin Anda definisikan terlebih dahulu. Mohon didefinisikan lebih detail lagi apa yang Anda maksud dengan eka atau satu, atau tadi holiness ya. Holiness itu holiness dalam arti holy, suci, atau holy, keseluruhan. Whole. Coba mungkin Anda bisa silakan. Maksud saya itu adalah bahwa holiness yang hampa gitu, Bante, yang whole, yang hampa gitu. Ya. Hampa. Lalu artinya sebelum saya memahami yang Bante bilang di luar dari beberapa hal tersebut itu hanya konsep, berarti kan artinya ada sesuatu yang artinya sebelum saya mengerti itu bahwa saya menganggap segala sesuatu itu memang tidak ada. Gitu. Oh, I see. Oke. Segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada, hanya hasil dari pemikiran manusia itu sendiri, hasil pemikiran kita gitu, konsep dari pikiran kita. Lalu berhubungan dengan misalnya eka itu, misalnya mobil, disebut mobil karena dia punya ban. Dia punya pintu, dia bisa hidup, bisa berjalan, baru disebut mobil. Kalau dia cuma ada ban aja tapi tidak ada rangkaian, dia tidak disebut mobil begitu, kan. Artinya ada unsur-unsurnya begitu. Membentuk. Oke, baik. Ya. Jadi bukan semua itu kosong. Artinya kosong, semua itu tidak ada. Nah, makna kekosong itu sendiri pun itu harus didefinisikan dengan tepat. Karena saya sering menemukan kenyataan ya, ada berbagai macam definisi. Kosong, kekosongan, ya, sunyata, ya, sunya itu kosong, kekosongan, sunyata, begitu. Itu ada yang mendefinisikan mungkin seperti Anda tadi bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu, begitu, tidak ada apa-apa, gitu. Hati-hati loh kalau menurut aliran Theravada. Kalau kita memahami bahwa sesungguhnya itu tidak ada apa-apa, maka ini pandangan salah, ya. Karena sesungguhnya ya ada gitu. Ya. Nah, yang ada itu apa? Cita, cetasika, rupa dan nibbana, ya.
Tapi ada pun juga harus dipahami dengan jelas, ada dalam makna yang seperti apa, dan konsep itu tidak ada dalam makna yang seperti apa, itu harus dipahami dengan jelas. Kalau Anda belum membaca buku-buku saya, Manual Abhidhamma dari bab 1 sampai bab 6, saya sangat mempersilahkan Anda untuk membacanya supaya mendapatkan pemahaman yang wholly, yang utuh begitu tentang ajaran ini begitu. Dan silahkan Anda menghubungi Divisi Propagasi Dhamma Wihari Buddhist Studies. Buku itu semua tidak diperjualbelikan, dibagikan gratis. Nanti akan dikirim oleh Divisi Propagasi ke alamat Anda. Nah, jadi memahami bahwa segala sesuatu itu kosong itu harus benar-benar didefinisikan lagi. Kalau kosong itu adalah seperti yang tadi Anda sebutkan, bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang eksis, bahwa sesungguhnya semuanya itu kosong, maka itu bisa jadi pandangan salah loh, hati-hati loh. Itu pandangan salah. Dan kenapa saya katakan hati-hati? Karena pandangan salah itu tentang kemusnahan, ya, bahwa segala sesuatu itu musnah, nggak ada lagi, begitu, itu bisa sangat merusak. Sedemikian merusaknya bahkan bisa memunculkan pemahaman-pemahaman yang salah yang lainnya, yang akhirnya menjadi satu karma buruk dan akhirnya malah mempunyai kekuatan untuk memproduksi penderitaan dan juga memproduksi kelahiran kembali di alam-alam yang tidak menguntungkan. Makanya hati-hati di sana. Nah, jadi bukan kosong yang seperti itu yang dimaksud di dalam aliran Theravada. Sunyata itu bukan kosong nggak ada apa-apa, tetapi kosong dari sesuatu yang kekal, kosong dari sesuatu yang memberikan kebahagiaan, kosong dari roh atau diri atau solid entity, wujud yang solid yang tidak berubah-ubah, kemudian kosong dari keindahan. Itu konsep ajaran Buddha di dalam Abhidhamma yang disebut sebagai kosong dan kekosongan. Itu adalah kosong atau kekosongan dari nicca, sukha, atta, subha. Subha itu indah atau cantik begitu. Nah, itulah kekosongan dari di Theravada begitu. Nah, tadi Anda katakan bahwa satu eka itu seperti contoh mobil, itu disebut mobil karena dia hasil kumpulan dari berbagai material. Ya, benar seperti itu, tetapi seperti materi yang sudah tadi Anda pelajari yang ada di kitab kita, sebenarnya konsep tidak hanya sebatas itu. Ada yang disebut juga tadi kala panyati, konsep waktu. Ya, waktu, misalkan ini jam berapa gitu, itu bukan sesuatu yang dibentuk dari berbagai komponen. Ada 6 tadi kalau tidak salah ya. Ada disa panyati. Disa panyati itu konsep tentang arah penjuru mata angin gitu. Samuha panyati itu yang Anda maksudkan dengan mobil tadi. Samuha itu gabungan dari berbagai hal. Ya, kemudian juga tadi bumi dan gunung tadi adalah konsep yang merupakan komposisi dari unsur-unsur dasar yang besar, yaitu elemen tanah, air, api, angin, yang itu berbeda dengan konsep yang Anda sebutkan seperti mobil dan lain-lain tadi. Tetapi Anda juga tidak sepenuhnya salah sebenarnya ya dengan menyebutkan itu. Karena apa? Tidak sepenuhnya keliru, karena sesungguhnya yang harus Anda mengerti adalah bahwa semua itu tadi, konsep itu tadi itu tidak eksis ya. Tidak eksis dalam arti paramathato dari sudut pandang makna yang paling tertinggi. Artinya tidak eksis sebagai satu realitas yang tertinggi atau realitas hakiki. Karena dia tidak eksis sebagai realitas hakiki, maka dia bukan objek meditasi. Dan ini akan menjadi lebih mudah dipahami ketika Anda bermeditasi.
Pada satu tahapan tertentu ketika konsentrasi Anda itu sudah kuat, perhatian penuh Anda itu sudah kuat, maka Anda sudah tidak melihat lagi ada yang disebut seseorang, laki-laki, perempuan, manusia, gedung, mungkin misalkan bahkan Buddha, rupang Buddha. Ketika melihat rupang Buddha gitu, Anda tidak benar-benar tidak melihat rupang Buddha, tetapi tidak lain hanyalah gabungan dari unsur-unsur dasar yang besar, terdiri dari klaster-klaster materi dan lain sebagainya. Pada waktu itu persepsi tentang rupang Buddha, laki-laki, perempuan, biku, teman, yogi itu lenyap, nggak ada. Karena rupang Buddha semuanya yang saya sebutkan tadi itu konsep, ya tidak eksis di dalam wujudnya dari sudut pandang makna yang paling tertinggi. Dia bukan realitas hakiki. Realitas hakiki itu adalah realitas yang benar-benar ada. Ya, salah satu definisi dari paramata itu adalah kalau dia disebutkan ada, ya memang benar-benar ada. Artinya tidak berkebalikan dari apa yang sudah disebutkan. Kalau wedana perasaan itu mempunyai karakteristik wedayita, dirasakan atau merasakan, mempunyai fungsinya anubhawana rasa, yaitu anubhawana itu memakan atau menghayati atau mengalami, menikmati begitu, maka ya memang wedana itu seperti itu. Itu salah satu definisinya. Dia eksis dan dia eksis seperti yang digambarkan oleh para guru, tidak berkebalikan. Ya, nah berbeda dengan konsep. Konsep itu eksis tetapi maknanya berkebalikan. Ketika disebutkan mobil itu eksis, ternyata ketika kita bermeditasi mobil itu nggak ada. Yang ada hanyalah kumpulan dari materi-materi saja, yaitu klaster-klaster materi gitu ya. Yang terdiri dari 8 individu materi dan lain sebagainya. Jadi bahkan ketika yogi sudah mengembangkan konsentrasi yang sedemikian itu, dia benar-benar tidak melihat mobil, tidak melihat Buddha rupang, tidak melihat laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Ya, yang dilihat itulah yang hakiki, yang dilihat itulah yang realitas yang benar-benar ada. Ya, saya tidak mengatakan bahwa rupa kalapa itu adalah realitas yang benar-benar ada, itu pun masih konsep ya, tetapi itu pun sudah bagus ya, karena ketika seseorang berhasil melihat itu, maka persepsi dia tentang mobil dan lain-lain pun sudah bisa dikikis begitu. Demikian mudah-mudahan menjawab saudara siapa tadi ya, Eka dan Holiness kosong itu kalau menurut Theravada kosong dari kekekalan, kebahagiaan, diri dan indahan gitu. Apakah jelas? Jelas Bante. Terima kasih. Terima kasih Bante untuk penjelasannya. Berikutnya kembali kami mengajak kalian Mita untuk bertanya, karena kita masih memiliki waktu kurang lebih 20 menit lagi. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung klik raise hand atau di bagian partisipan bagi yang menggunakan komputer, dan bagi yang menggunakan handphone itu bisa di bagian titik 3 ya. Mohon izin Handi untuk tanya. Ya, silakan Pak Aris. Ya, Bante saya mau tanya tadi Bante mengenai gunung tidak masuk dalam konsep hanya perubahan unsur utama. Ya. Bante bisa penjelasan lebih lanjut, karena kalau di gunung merupakan perubahan unsur utama, berarti yang lain-lain juga termasuk dong Bante. Umpamanya kursi itu kan juga perubahan unsur-unsur utama gitu Bante. Saya khawatir salah gitu. Terima kasih. Saya tidak mengatakan gunung itu ini, dia konsep tetapi didefinisikan adalah konsep yang berasal dari komposisi unsur-unsur utama. Tadi kalimatnya seperti itu. Gunung, bumi itu konsep Pak, tetap didefinisikan sebagai konsep yang itu Wibhawinidika ya, berarti bukan Abhidhamma Sangga. Tadi dikatakan konsep yang merupakan komposisi atau perubahan dari unsur-unsur dasar yang besar. Dia konsep masih tetap konsep begitu.
Demikian Pak Aris, mudah-mudahan jelas ya. Memang kalau gunung itu kalau kita lihat kan sebenarnya juga memang terdiri dari itu tadi ya, unsur-unsur dasar yang besar itu tadi Pak. Ya, ya, makasih Bante. Ketika dibentuk sebagai gunung itu sudah dikonstruksi oleh pikiran kita dan itulah mengapa dia disebut sebagai konsep, begitu pemahamannya sih. Tadi itu Wibawinidika mencoba untuk mengurai semua jenis konsep dalam, kalau nggak salah ada 6 ya tadi ya, gunung itu, kemudian ada rumah andong, kemudian ada waktu, bulan, kemudian arah penjuru mata angin, kemudian ada apa lagi tadi, kalau nggak salah tadi ada 6 tadi. Ya, ya Bante. Konsep Pak. Oh, oke, makasih Bante. Baik, berikutnya Karenita, silahkan bertanya. Berhubung ini merupakan kelas terakhir dari bab ke-8 ya Bante ya. Ya. Minggu depan kita akan segera memasuki bab terakhir dari Abhidhamma Sanggaha. Silahkan, apabila Karenita yang ingin bertanya. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Bante. Apakah kelas kita mau lanjutkan? Iya, sebentar. Saya akan coba cari tadi dari Wibawinidikanya supaya jelas ya. Bante. Tadi iya, sebentar saya cari. Ya, karena mungkin tadi tidak ada di slide. Bumi, gunung itu masuk konsep. Tadi bahasa palinya Panyati itu ya. Santana Panyati, konsep sebagai komposisi, kemudian ada lagi karena ada lagi rumah, andong dan lain-lain itu merujuk pada corak dari formasi itu sebagai konsep kolektif atau samuha panyati. Kemudian yang ketiga arah penjuru mata angin, waktu dan lain-lain itu adalah ada ya. Nah itu dia. Ya, nanti boleh di itu kan. Kalau Anda yang ini bisa di-download di deskripsi dari video ini. Jadi ya sudah, kalau ada bagus, berarti bisa dilihat nanti di slide presentasinya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada baik Bante, selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan scan QR code yang ada di layar komputer HP Anda saat ini, atau juga bisa melakukan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamawiyari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Barcode QR ini pun bisa difoto dan di-save di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Modana kami ucapkan kepada kita semuanya. Selanjutnya, Bante akan menemani kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali. Baik, mari kita akhiri kelas pagi hari ini dengan mengucapkan aspirasi-aspirasi. Kemudian juga kita melimpahkan semua jasa kebajikan yang sudah kita kumpulkan sejak awal hingga akhir kelas ini. Untuk itu ikuti saya. Idame punyang asawa kaya wahang odu idame punyang banasa jayo odu punya bagang Mama punya bagang bak satanang bajemi esabe samang mesamang bagang punya bagang labandu. Jasa kebajikan saya ini Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini di sebuah kondisi untuk pencapaian nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini pada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan sama dengan saya. Aduh. Baik, sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Baik, Bante, terima kasih atas dhamma desanya dan Bante. Semoga Bante dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dengan berakhirnya pembelajaran Dhamma, kami mempersilahkan Bante untuk meninggalkan kelas Abhidhamma online hari ini. Atas bimbingan dan Dhamma Desana hari ini. Semoga Bante sehat selalu. Demikianlah kelas Abhidhamma TPS online hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020, di mana Asin Gaminda akan membahas khotbah dari Buddha, yaitu khotbah tentang perasaan yang pertama, Patama Vedana Sutta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Selanjutnya, DBS yang telah memulai kelas bahasa Pali yang dibimbing oleh saya Laika Manyani setiap hari Minggu pukul 18.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Kami ingin mengajak kalian yang berdaftar untuk segera mendaftarkan diri Anda karena kesempatan ini merupakan pengetahuan lintas kelahiran yang buahnya amatlah besar. Dengan belajar bahasa Pali, maka kita tidak lagi tergantung orang lain dalam memakai sutta yang kita baca. Berikutnya, kami informasikan bahwa akan segera terbit buku manual Abhidhamma bab 7 volume kedua, kategori-kategori yang menjelaskan 72 dhamma realitas hakiki yang terdiri dari Akusala Sanggaha, Misakasa Sanggaha, Bodhipakya Sanggaha, dan Sabha Sanggaha. Kami memberikan kesempatan kalian untuk berdana dengan kode 23, batas akhir 25 Oktober 2020. Untuk dana buku studi Abhidhamma volume yang pertama, karangan Yang Mulia Sayadaw Silananda, kami buka dengan kode 53, batas akhir 20 September 2020.
Selanjutnya, DBS yang akan menerbitkan buku penjelasan Sutanta yang keempat yang berisi 10 sutta dari Samyutta Nikaya. Kami membuka kesempatan berdananya dengan kode 33 batas akhir 23 Agustus 2020. Berikutnya kami informasikan bahwa telah terbit buku 9 Sifat Agung Buddha edisi yang kedua yang diperbaharui, di mana bagi kalian yang berminat bisa menghubungi Sekretariat DBS di 0813 8700 3600 atau mengunjungi tautan bit.ly/DBS Book. Dengan hadirnya DBS selama 4 tahun ini, harapan kami manfaat dari kehadiran DBS dapat dirasakan seluruh umat Buddha di seluruh pelosok Nusantara. Jadi kami mengajak Kalimita untuk bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Nugaha, dengan membantu mendanai operasional DBS. Dana rutin dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening yayasan DBS seperti yang ada di layar Anda saat ini. Kami juga memberikan kemudahan cara berdana untuk Anda dan seluruh keluarga dengan berdana melalui GoPay dengan kode diantaranya seperti yang tertera di layar Anda. Kami juga kembali mengajak Kalimita untuk mengisi waktu kita yang berharga dengan membaca buku-buku terbitan DBS, dan di mana kami menyediakan buku-buku karya Asin Geminda, dan serta semua buku ini pun dapat Anda dapatkan secara gratis. Semua permintaan dan pemesanan buku bisa melalui link bit.ly/DBS Book atau menghubungi Sekretariat DBS. Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari bergabung dalam WA Grup Komunitas Buddha Sasana Nugaha DBS dengan klik tautan yang terlampir di layar Anda, guna untuk mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana, dan lain-lainnya. Terakhir, jangan lupa untuk follow, subscribe, ataupun like YouTube, Facebook, dan Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS selanjutnya. Bagi kalian yang belum mengikuti channel ini, dapat langsung klik bagian subscribe YouTube kanal DBS dan klik loncengnya supaya selalu mendapatkan video terupdate serta bisa mendengar kumpulan Dhamma Desana Asin Geminda lainnya. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi-informasi kegiatan selanjutnya melalui WhatsApp grup Buddha Sasana Nugaha dan juga melalui sosial media lainnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Sukihontu Kalimita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.